Manusia kalau udah benar-benar cinta dengan manusia lainnya kan memang pasti pengen selamanya dengan yang dicintai, betul ya. Nah tapi kan di dunia nggak bisa selamanya. Akan ketemu, sama-sama naksir pun, sama-sama tertarik pun, kata Allah nggak ada jodohnya, sebelum ijab kabul mati itu bisa aja. Pertama kali tanda dia dewasa, akil balik, mimpi basah, itu dipanggil, disuruh bangun, mandi wajib, dibawa ke majelis ilmunya, disuruh pilih, nak pilih wanita mana yang kamu suka, bapak nikahin hari ini juga. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lanjut nih ngaji di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita dan jangan dikotorin dengan sesuatu yang Allah nggak suka. Ya. Saya mau tanya Ustaz. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Perkenalkan, nama saya Niko. Saya mau bertanya, apa sih hukumnya berpacaran di bulan Ramadan, Ustaz? Maksud saya di sini berpacaran bukan yang berdua-duaan dan tetap menjaga batasan. Apakah itu akan mengurangi pahala puasa dan ibadah kita? Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Apa hukumnya pacaran di bulan Ramadan? Di bulan apapun nggak boleh ya. Nggak cuma di Ramadan doang baru nggak boleh. Terus dibilang tapi pacarannya nggak begini dan begitu. Sama aja. Kalian terutama yang akhwat ya, hati-hati. Di luar sana ada yang namanya playboy syariah atau buaya hijrah. Hati-hati ya, nggak boleh. Allah udah menegaskan jelas-jelas, Quran surat 17 Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Kenapa jangan dekati? Karena memang ada titiknya nanti di mana kita itu nggak akan sanggup nolak. Makanya sebelum kita nggak sanggup nolak, tutup baik-baik pintunya, jangan sampai ada celah ya. Maka ingat, tipu daya syaitan itu memang halus, bahkan dia bisa jadi lebih sabar daripada manusia kebanyakan. Makanya ketika ada perintah untuk jangan mengikuti langkah syaitan, kan dalam bahasa Arab langkah itu khittoh. Nah tapi ketika di ayat Al-Quran menggunakannya kata jamak, khutuwat, khutuwati syaiton innahu lakum adu mubin. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaiton. Kenapa? Karena itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah dia kenapa langkah-langkah? Karena sabar. Kalau perlu sama dia dibikin supaya sesuatu yang baik dulu nih. Ingetin dulu aja. Tengah malam tiap jam 3 gitu. Ngingetin bangun tahajud ya. Hati-hati ini terutama yang akhwat. Allah itu sayang banget sama kalian. Jadi kalau ada laki-laki pengen nyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian dengan Allahnya. Karena kalau buat perjanjian dengan Allahnya aja nggak berani, jangankan nyentuh, menatap kalian aja sebetulnya nggak berhak sama sekali. Kok kita nggak pacaran kok, tapi tiap tengah malam gitu dia WA gitu, dia bangunin tahajud. Itu mah. Pertanyaannya cuma satu. Kalian yakin cuma kalian doang yang di WA? Ya, hati-hati ya. Alhamdulillah. Atau dibilang enggak, kita juga nggak dua-duaan, nggak gimana-gimana, selalu perginya ke pengajian. Di pengajian juga di motornya, di boncengnya diganjel pakai tas kok, biar nggak kena-kena gitu. Giliran nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA, sabar sayang, ini ujian buat kita. Nah itu kurang ajar. Itu playboy syariah ya. Hati-hati. Ingat kata Allah, tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitona ka inna kaida syaitoni kana doifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Quran surat 4 An-Nisa ayat 76. Kapan baru jadi kuat? Kalau diladenin. Makanya jangan diladenin. Jadi kalau disana diladenin, di WA, udah tahajud belum? Dibalas lagi sama akhwatnya. Iya nih bang, aku juga lagi ruku. Nah itu repot ya. Jadi ladenin. Kalau dari awal udah dari dia assalamualaikum ukhti, udah langsung ditutup, udah langsung di blok, udah nggak ada akses. Kan sampai ada yang bikin komiknya tuh, ada 4 kolom, ada 4 baris 2 kolom. Kiri atas gambar bebek, gimana suara bebek? Nah, bawahnya gambar kucing, gimana suara kucing? Bawahnya gambar embe, gimana suara embe? Bawahnya lagi gambar buaya, suara buaya gimana? Atau misalkan assalamualaikum ukhti ya, udah itu mah ya. Jadi jangan mau. Allah amat sangat memuliakan wanita, yang rugi kaliannya. Laki-lakinya juga sama ya. Kalaupun udah terlanjur pacaran gimana? Ya pilihannya 2, halalkan atau tinggalkan. Udah cuman 2 itu.
Kalau benar-benar sayang, gini, manusia kalau udah benar-benar cinta dengan manusia lainnya kan memang pasti pengen selamanya dengan yang dicintai, betul ya. Nah tapi kan di dunia nggak bisa selamanya. Akan ketemu, sama-sama naksir pun, sama-sama tertarik pun, kata Allah nggak ada jodohnya, sebelum ijab kabul mati itu bisa aja. Dan juga atau bisa dipisahkan jarak, dipisahkan usia, ada yang meninggal duluan. Nah ada tempat untuk bahagia selamanya, yaitu nanti di surganya Allah. Nah kalau dia benar-benar ngakunya sayang, dan pasti kalau sayang pengen selamanya, harusnya ngajak ke surga dong. Kalau ngakunya sayang tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah ke hotel misalkan, udah jelas itu mah, ngomong kosong ya. Kalau beneran sayang silakan datang, kalau berani datang ke rumah setiap Bada Isa ayah saya standby di rumah, datang kalau berani. Kalau itu aja dia nggak berani, beraninya cuman ghosting, ngechat doang, ya, love bombing, udahlah. Jangan kalian amat sangat dimuliakan. Lihat, saking Allah muliakan kalian gini, kalau ada beli gorengan sama beli berlian, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Gorengan mah bungkusnya pakai kertas ulangan umum tahun kapan tahu, udah coret-coret ada nilainya. Berlian, kalau berlian jauh lebih bagus daripada gorengan. Dia jangankan bungkusannya, karyawan yang megangnya aja harus pakai sarung tangan tuh. Sarung tangannya bukan tiap hari ganti dicuci, buang tiap hari, ganti yang baru ya. Nah tadi laki-laki pengen tuh kalian nggak cuma harus pakai sarung tangan, buat perjanjian dulu sama Allahnya. Jadi jangan mau, ya hati-hati, itu menghancurkan. Tahukah kita orang-orang soleh terdahulu, kayak contoh ya Imam Syafi'i ketika punya anak ya, laki-laki, dan pertama kali tanda dia dewasa akil balik, mimpi basah, itu dipanggil, disuruh bangun, mandi wajib, dibawa ke majelis ilmunya, disuruh pilih, nak pilih wanita mana yang kamu suka, bapak nikahin hari ini juga. Karena ulama terdahulu tuh sadar betul betapa menghancurkannya dosa-dosa dari zina, naudzubillah. Makanya sampai segitunya, baru pertama akil balik langsung dinikahin. Dan mereka di saat itu memang nikahnya cepat. Dan terbukti dengan nikah cepat itu mereka punya saluran atas dorongan tersebut. Ya. Karena kalau nggak ada saluran, yaitu pernikahan, akhirnya disalurinnya jadi dosa, menghalangi kita. Makanya punten ya, sekarang mah jangankan nih, Khalifah Harun ar-Rasyid, pemimpin besar dalam Islam, umur 20 udah jadi khalifah. Menikahnya kapan? Usia 15. Selain memang usia 15 di zaman itu dengan sekarang beda kualitas. Ya. Jadi ibarat pernikahan itu digambarkan seperti ada pipa dan ujung keluar airnya cuma satu pintu, yaitu keran yang di ujung jalan. Dan itu nggak boleh bocor, nggak boleh rembes. Bayangin kalau misalkan satu pipa, satu jalur, bocor, rembes. Ketika di ujung sana kerannya dibuka, yang udah nggak ada airnya, udah bocor di mana-mana. Makanya kalau misalkan ada yang didahului dengan pacaran, terus akhirnya di ujungnya tuh, akhirnya ujungnya beneran nikah gitu. Begitu dibuka di ujungnya di keran, ya udah bocor di kiri kanan, udah nggak ada tekanannya. Jadi udah nggak ada apa getarannya lagi, udah nggak ada menggebu-gebunya lagi. Naudzubillah. Jadi yang udah kepalang ya sudah, tegaskan, halalkan atau tinggalkan. Kalau dia nggak mau dan pasti nanti sakit kalau diputusin, wajar sakit karena kita udah ngeduain Allah duluan. Apa buktinya? Ya ketika akhirnya azan berkumandang kita baik-baik aja, giliran si doi minta dijemput tengah malam hujan-hujanan juga kita berangkat tuh. Padahal jangankan pacar sayang, satu dunia cinta sama kita, Allah benci, repot. Ini pencipta pacar manggil kita, hayya alal falah, ayo gapai kemenangan, cuek-cuek aja. Naudzubillah. Makanya udah halalkan atau tinggalkan. Jaga diri kita dari segala dosa-dosa tersebut. Apakah itu bisa menggugurkan pahala-pahala kita? Nih ya, kita tahu Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa kalau misalkan kita puasa tapi sambil bohong, puasanya memang nggak batal, tapi pahala puasanya jadi nggak ada. Jadi bayangin kita udah nahan lapar segitu lama, nggak dianggap jadi pahala, rugi sekali. Cuman gara-gara kebohongan segitu. Apalagi ya ini, ya pacaran, meskipun cuman di chat, saling sayang-sayangan, belum waktunya. Tapi kalau belum halal malah jadi dosa. Jadi itu cara Islam memuliakan wanita juga, ya. Karena sebelum ada Islam, ya kan mohon maaf dulu mah diperjualbelikan, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup. Jadi kalau kalian pasti pengen punyanya imam yang soleh kan, yang soleh nggak akan berani menodai makhluk yang amat sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu para wanita. Yang laki-laki juga begitu. Kalau pengen dapet seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya, pasti dia milihnya pengen yang benar-benar taat sama Allah, taat sama agamanya. Jadi udah jangan ya.
Alhamdulillah. Tutup semua pintu itu. Kita sekarang sama-sama doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, selamatkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Kami tahu yang paling berbahaya bagi diri kami hanya dosa kami sendiri ya Allah. Maka selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat maksiat ya Allah. Wabil khusus dosa-dosa berzinahan ya Allah. Jaga kami ya Allah, lindungi kami. Selalu gagalkan setiap kali kami akan bermaksiat ya Allah. Ini hamba-Mu yang lemah ya Allah, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang maha kuat. Maka lindungi kami ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang membuat kami lalai. Dekatkan kami dengan lingkungan, guru, circle, pasangan, sahabat yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ini hamba-Mu yang lemah dan mengakui kekurangannya ya Allah. Maka atas nama kebesaran-Mu lindungi kami ya Allah. Izinkan kami bisa beribadah di bulan suci ini menjadi ibadah yang Engkau terima ya Allah. Tanpa terkotori, ternodai atau terhapuskan dari dosa-dosa kami sendiri ya Allah. Yang padahal kami tahu ganjarannya amat sangat mengerikan bagi kami dan kami takut atas ganjaran dosa-dosa kami ya Allah. Tapi jika tidak memohon kepada Engkau, kepada siapa lagi kami bisa memohon pertolongan ya Allah. Maka ya Allah, terimalah amal soleh kami, terimalah doa-doa kami, dan izinkan kami bisa menyelesaikan Ramadan sebagai hamba-hamba yang Kau terima amal solehnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semangat ya, jangan ada yang pacaran. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Halo, jumpa lagi di Kreasi Resep CDA. Bersama saya Chef Muto, kali ini saya akan membuat kebab crab stick ala CDA. Kita akan tumis bawang bombay dan kita masukkan margarin dulu ya. Resep ini makin spesial karena kita menggunakan CDA crab stick 250 gram. Terbuat dari ikan olahan bermutu, diproses secara higienis, menggunakan teknologi modern dan sudah tersertifikasi halal. CDA crab stick dapat dikreasikan ke berbagai menu lainnya. Kita buat kebabnya, selada dulu di dalamnya, timun, kasih tomat, bawang bombay, kasih mayones, saus tomat, saus sambal. Kita masukkan crab sticknya di dalam. Kemudian kita gulung. Nah, setelah itu kita akan grill di sini. Ini sudah matang. Kita potong dua ya. Sajikan di piring saji. Nah, sudah jadi deh kebab crab stick ala CDA. Bersama CDA, semua masakan jadi tambah enak. Selamat mencoba. Wow!